Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Hilda Rahmawati dari kelas 12 MIPA 6. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah kepada yang terhormat Pak Lilis Supendi selaku guru pengampunya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai sistem politik dan ekonomi pada sistem demokrasi liberal maupun terpimpin. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai sistem politik pada sistem demokrasi liberal. Kata liberalisme artinya suatu paham yang menghendaki kebebasan individu baik dalam kehidupan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Sistem pemerintah. Yang pertama itu presiden hanya bertugas menjadi kepala negara, bukan menjadi kepala pemerintahan. Kemudian kegiatan pemerintahan dilakukan oleh menteri. Yang ketiga, Perdana Menteri dan Kabinet bertanggung jawab terhadap parlemen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Yang terakhir, sistem pemerintahan yang berjalan yaitu parlementer. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kabinet-kabinet. Yang pertama itu ada Kabinet Nasir. Kabinet Nasir yaitu dibentuk pada tanggal 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951. Kabinet Nasir yaitu kabinet pertama setelah pergantian Undang-Undang Dasar sementara menjadi Undang-Undang Dasar 1945 kembali. Kabinet Nasir yaitu gabungan antara Masyumi dengan Partai Indonesia Raya atau Parinda, Partai Katolik, Partai Parkindo, dan PSII. Pada masa Kabinet Nasir, perekonomian Indonesia mencapai masa paling jaya. Yang kedua itu ada Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman dibentuk pada tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Anggota dari Kabinet Sukiman yaitu anggota dari PNI dan Masyumi. Soekarno mendeklarasikan Sukiman dan dari Masyumi dan Suwirjo dari PNI. Kabinet Sukiman itu kabinet yang dibentuk oleh pemerintah setelah Kabinet Nasir. Kemudian yang ketiga itu ada Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo dibentuk pada tanggal 3 April 1952 sampai 30 April 1953. Gabungan dari PNI dan Masyumi. Berlakunya sistem Jaken pada saat kabinet ini yang terdiri dari para menteri dalam bidangnya masing-masing. Kemudian pada saat Kabinet Wilopo terjadi berbagai masalah yang terjadi. Kedudukan Kabinet Wilopo semakin tidak seimbang ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Kemudian yang keempat itu ada Kabinet Sasro Midjojo I. Kabinet ini dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955. Anggota dari Kabinet Sasro Midjojo itu gabungan antara PNI dan NU, sedangkan Masyumi memilih menjadi anggota oposisi. Pada Kabinet ini mendapat prestasi yaitu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika, menyusun panitia pemilu yang diketuai oleh Hadi Kusumo. Selanjutnya yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Program kabinet ini yaitu memberantas korupsi yang didukung oleh rakyat dan TNI. Kemudian prestasinya yaitu sukses menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955. Kemudian yang keenam itu ada Kabinet Ali Sastro Midjojo II. Dibentuk pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet ini gabungan antara Masyumi dan NU. Kemudian terdapat beberapa program kerja dari Kabinet Ali Sastro Midjojo II, teman-teman bisa melihatnya di layar. Kemudian yang ketujuh itu ada Kabinet Juanda. Kabinet Juanda dibentuk pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Kabinet Juanda itu adalah kabinet terakhir pada saat masa demokrasi liberalisme. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem kepartaian. Dimulai dengan Presiden Soekarno membangun PNI pada tanggal 23 Agustus 1945. Kemudian Wakil Presiden Muhammad Hatta menyatakan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 dan terciptalah 10 partai politik. Kemudian sistem kepartaian yang diterapkan adalah sistem multipartai. Selanjutnya kita membahas mengenai pemilu 1955. Diselenggarakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Kemudian yang kedua tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Kemudian 5 partai terbesar dalam pemilu 1955 adalah PNI, Masyumi, PKI, PSII, dan NU.
Kemudian yang terakhir itu ada kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar. 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik sebanyak 514 anggota konstituante. Kegagalan konstituante dikarenakan oleh satu perdebatan yang terjadi secara berlarut-larut. Kemudian adanya perselisihan yang berlangsung antar partai, timbulnya desakan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu mengenai sistem ekonomi pada sistem demokrasi liberal. Ada permasalahan yang terjadi pada saat sistem demokrasi liberal, yaitu permasalahan dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu yang panjang. Selanjutnya kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada sistem demokrasi liberal. Yang pertama itu pemerintah mendirikan gerakan benteng yang dikemukakan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Kebijakan ini diawali pada April 1950. Kemudian selanjutnya pemerintah mendirikan Gunting Syafruddin yang dikemukakan oleh Syafruddin Prawira Negara. Kebijakan ini diawali pada tanggal 15 Maret 1950 dengan pemotongan nilai uang. Kemudian yang ketiga itu ada nasionalisasi The Javasi Bank, yaitu kebijakan yang berlaku adalah perubahan saat The Javasi Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Kemudian pemerintah mendirikan pembentukan Biro Perancang Negara yang diciptakan pada masa Kabinet Ali Sastro-Midjojo I. Dan yang terakhir yaitu ada sistem ekonomi Alibaba yang diprakarsai langsung oleh Ishak Cokrodisurdjo. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem politik pada masa demokrasi terpimpin. Baik, yang pertama itu ada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Latar belakang terbentuknya Dekret Presiden yaitu yang pertama, pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin yang bertujuan untuk memperbaharui struktur politik di Indonesia. Kemudian yang kedua, pembentukan kabinet bernama gotong royong. Isi Dekret Presiden yaitu yang pertama, dibubarkannya konstituante, yang kedua tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 kembali. Kemudian yang ketiga pembentukan MPR yang terdiri atas DPR dan DPAS. Sistem pemerintah. Yang pertama, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah presidensial. Kemudian, presiden berposisi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta tidak bertanggung jawab kepada parlemen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan pemerintahan, presiden mendapat dukungan dari 3 kekuatan besar. Selanjutnya, Presiden Soekarno mengemukakan pendapat bahwa mengenai Nasakom, Resopim yang tujuannya adalah memperkuat kedudukan Soekarno. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai politik luar negeri. Yang pertama ada politik konfrontasi NEVO dan OLDEVO. NEVO yaitu kekuatan baru yang muncul terlepas dari penjajahan OLDEVO. Kemudian OLDEVO tersendiri yaitu kekuatan lama seperti kolonialisme, imperialisme yang menjajah negara lain. Kemudian ada politik Mensquare. Contoh dari politik Mensquare yaitu ada Monas yaitu Monumen Nasional, kemudian Jembatan Semanggi dan pembangunan Gedung Kanevo. Kemudian yang ketiga itu ada konfrontasi dengan milisia dan yang keempat itu Indonesia keluar dari PBB. Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Kemudian Indonesia memutuskan keluar dari PBB dan masuk lagi menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Kemudian yang terakhir itu ada pembebasan Irian Barat. Proses pembebasan Irian Barat melalui 2 jalur yaitu jalur diplomasi atau perundingan dan jalur konfrontasi. Kemudian ada sistem ekonomi pada sistem demokrasi terpimpin. Pada saat sistem ekonomi terpimpin berjalan, terjadi kekacauan politik ditandai dengan adanya inflasi. Inflasi yaitu kenaikan harga barang disertai ketidaklancaran distribusi barang. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah perekonomian yaitu yang pertama dengan membangun Dewan Perancang Nasional atau Depernas, kemudian menjalankan kebijakan devaluasi mata uang rupiah, menekan poin laju inflasi, yang keempat menerapkan deklarasi ekonomi, dan yang kelima sistem dana revolusi. Sekian video yang bisa saya buat. Mohon maaf apabila ada penulisan kata atau salah ucap. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.